Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, PGSD UBP Karawang semester 6, ya, yang Bapak banggakan. Sore kali ini kita akan membahas teori tentang linguistik mengenai fonetik dan fonemik, ya. Yang kemarin fonetik dan sekarang fonemik. Kita bahas, kita diskusi sore ini. Yang tidak bisa hadir, yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat kembali, ya. Yang lagi bolos, mudah-mudahan segera diinsapkan, ya, kembali ke jalan yang benar. Yang sudah standby, terima kasih nih, Fajar yang menyediakan link Zoom-nya. Mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan keberkahan. Tak lupa salawat dan salam kita lanjutkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW kemarin karena kita telah memperingati hari Isra Mi'raj, ya, di mana Kanjeng Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah dan ke langit ketujuh. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari kegiatan Isra Mi'raj tersebut. Kita harus memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta kita tidak berhenti untuk menuntut ilmu, ya, tholabul ilmu. Karena menuntut ilmu ini wajib hukumnya sampai kita ke liang lahat. Ada peribahasa kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi negeri Cina malah memberi corona sekarang itu, ya. Handi tidak kena corona kan, Muhammad Handi? Sehat Muhammad Handi? Alhamdulillah sehat, Pak. Belum pernah kena corona ya? Udah, Pak. Oh, udah pernah corona ya? Sama berarti, Bapak juga pernah corona. Tapi cuman Bapak bersahabat dengan corona cuman 1 hari, dan Bapak bersepeda, lagunya si apa? Yang keluar dari kita tuh siapa ya? Yang lagu goes-goes itu teh? Harry. Nah, alhamdulillah bersepeda, imun kita menjadi kuat. Nah, pokoknya kita harus tetap bahagia, ya. Jangan bersedih terus, karena itu mempengaruhi imun kita. Oke, di sore hari ini kita awali dengan ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kita ulas yang minggu kemarin, ya, fonetik, ya. Nah, kita kelihatan ya? Share Bapak kelihatan? Oke. Kelihatan, Pak. Ya, pengertian fonetik, ya, minggu kemarin sudah di-share di BOC. Jadi fonetik itu apa? Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut dapat membedakan arti atau tidak. Nah, bunyi fonetik. Bunyi fonetik itu adalah cabang linguistik atau ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh organ mulut kita, ya. Bisa vokal, bisa konsonan. Yang termasuk huruf-huruf abjad yang dalam bacaan. A, I, U, E, O, atau huruf konsonan. B, C, D, G, dan yang lainnya. Contoh fonetik. Di sini ada contohnya, alat ucap manusia. Nah, bagaimana bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia. Itu yang disebut fonetik. Ya. Jadi yang diucapkan yang oleh organ vital kita, organ mulut kita. Nah, itu namanya fonetik. Di sini ada jenis ruang lingkup fonetik. Ada fonetik organis, ada fonetik akustik, ada fonetik auditoris. Nah, yang pertama kita bahas dulu fonetik organis, yaitu cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap bekerja dalam menghasilkan bunyi.
bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Misalnya huruf vokal A. A itu huruf mulutnya harus gimana? A, ya. I, U, E, O. Nah, itu fonetik. Dia organ, fonetik organ, yaitu bagaimana mempelajari alat-alat ucap bekerja. R, R itu kan ada getaran R. G, B, B itu kan kalau tanpa mulut kita bertemu itu tidak bisa membunyikan huruf B. Tuh nggak bisa. Jadi B itu harus menempel bibir kita. B, tuh ya. Tidak bisa kalau huruf B bibir kita tidak menempel, tidak bisa. Ya. Jadi bunyinya ya. A, I, U, E, O. Kalau vokal tanpa bibir kita tanpa menyentuh juga bisa kalau huruf vokal. Jadi mulut kita tanpa bersentuhan pun bibir atas dan bibir bawah kalau membunyikan huruf vokal itu bisa A, I, U, E, O. Ya. Kalau huruf-huruf konsonan, huruf B harus bertemu B, ya. C, D, E, F. Jadi bantuan dengan bantuan bibir. A, I, U, E, O. Nah, itu mah tidak mesti bibir itu bertemu, bisa membunyikan huruf vokal. Yang kedua ada fonetik akustik. Mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis dan menyelidiki dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Nah, tadi kalau fonetik akustik yang getaran-getaran, bagaimana getaran yang dikeluarkan R, ya, R. Apalagi yang bunyinya bergetar selain R ada tidak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, berarti fonetik akustik yang menggunakan timbre atau getaran yaitu bunyi huruf R. Yang ketiga ada fonetik auditoris, mengungkapkan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenan dengan fisiologi persepsinya. Ya. Ini kalau fonetik auditoris, bagaimana kepekaan telinga kita berarti nah bisa kena telinga kan kalau membunyikan huruf bingung. Jadi ada kena telinga, ada getaran-getarannya juga. Nah, di sini getaran yang ditimbulkan oleh suara kita nih gambarnya ya. Yang pertama artikulatoris, nah satu A. Yang kedua fonetik akustik, yang ketiga auditoris dengan telinga hidung. Jadi ada ke hidung ke telinga. Ya, kalau fonetik akustik bagaimana suara bergetar. Fonetik artikulatoris bisa juga artikulasi ya, artikulatoris itu. Bagaimana kejelasan. Bagaimana kita membunyikan huruf-huruf vokal atau konsonan. Huruf vokal tanpa bersentuhan pun berbunyi ya. Dari ketiga tipe di atas, yang paling berhubungan dengan linguistik adalah fonetik artikulatoris. Nah, karena yang paling berhubungan adalah artikulatoris. Nah, ini 15 menit yang membunyikan huruf-huruf vokal dan konsonan. Ya. Yang getaran kan jarang digunakan karena huruf R saja ada getaran-getaran. Kalau fonetik artikulatoris sering digunakan. Kita lanjut alat ucap. Nah, alat ucap dalam fonetik di sini bibir atas, ada gigi atas, ada gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, langit-langit lunak yang di sini ya, biasanya yang dekat amandel, ya. Terus ada anak tekak, nah di sini yang gantung, bibir bawah, gigi bawah, ujung lidah, daun lidah, tengah lidah, punggung lidah, ya punggung lidah di bawahnya, ya punggung lidah.
ya. Ujung lidah, glotis, rongga mulut, rongga hidung, rongga tekak, pangkal tenggorokan. Nah, nanti kalau yang SMA-nya jurusan IPA itu sudah tahu ya alat-alat alat-alat ucap yang digunakan dalam fonetik ini. Jadi fonetik ini sekali lagi bunyi yang keluar untuk mengucapkan bahasa dari organ mulut kita ya. Alat-alat bicara nih. Alat ucap tidak dapat bekerja jika tidak melibatkan alat bicara yang mencakup rongga mulut ya. Ini rongga mulut, hidung hingga paru-paru. Nah, paru-paru juga perlu karena kalau tidak bernapas kita tidak bisa mengucapkan apa-apa sambil bernapas gitu ya. Nah, ini alat-alat bicara, ada paru-paru, batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara gitu. Oke, sebentar ya. Nah, kita lanjut unsur pembentukan bunyi. Nah, di sini ada unsur pembentukan bunyi tadi yang Bapak sudah sampaikan, ada bunyi vokal dan ada bunyi konsonan. Kalau huruf vokal itu bunyi yang mudah, a, i, u, e, o. Nah, ya, tidak banyak melibatkan organ-organ yang lain atau bagian-bagian yang lain. Kalau B itu kan B, harus ketemu bibir atas, bibir bawah, B, ya. C, kalau A, I, U, E, O, kalau vokal bisa A, I, U, E, O. Nah, huruf vokal dalam bahasa Indonesia, huruf E ada 2. Kalau Sunda itu ada 3, E, E. Nah, kalau di Indonesia bunyi E itu ada 2. Ada E, ada E. Belanja. Tidak belanja ya. Belanja. Tidak belanja. Jadi ada E. Kalau E itu berarti apa? Contohnya. Kalau E. Ada yang tahu kalau E dalam bahasa Indonesia? Pembunyian huruf E dalam kata apa? Medan. Medan. Mantap. Terus apa lagi? Bebek. Bebek. Iya. Jadi tidak ada E kalau di Indonesia. Kalau ada Sunda, huruf vokalnya 7. Kalau Indonesia itu bunyi huruf vokalnya ada 6. A, I, U, E, O. Nah, E itu terdapat, tidak terdapat kan? Terdapat. Nah, itu orang Medan, Batak. Nyebrang ya. Yang kedua ada unsur segmental. Di sini telah dijelaskan sebelumnya unsur segmental pembentukan bunyi ujaran dibagi menjadi vokal dan konsonan ya. Di sini ada bunyi vokal. Nah, ya. Tinggi rendahnya lidah, depan belakang lidah dan posisi bibir. Untuk lebih jelasnya melalui ketiga hal tersebut kita dapat jelaskan sebagai berikut nih. Kalau huruf tinggi lidah vokal dapat atas ya. Kalau tinggi atas A. Vokal tinggi yaitu I, U. Nah, kan I, U. Jadi kita harus penekanan. I, U. Ya, kalau vokal tengah E, O atau E. Nah, kalau vokal rendah A ya. Dan bisa AE, I. Nah, misalkan pantai dibacanya kan AE. Yang kedua berdasarkan depan belakang lidah. Dapat diklasifikasikan kalau atas yaitu vokal depan I, E, kalau pusat E, kalau vokal belakang U, O. Nah, kalau posisi bibir dapat dibedakan atas U, O, ya. Kalau tidak bulat, kalau bulat bibir itu U, O, nah itu bulat bibir itu membentuk bulatan. Kalau tidak bulat yaitu senyum I, senyum E, senyum. Nah, jadi ada yang mengucapkan kata vokal bulat yaitu O, U. Jadi si bibir itu monyong tapi berbentuk bulat juga O, U. Oh ya. Kalau yang tidak bulat I, E. Ya, I, E. Oke. Nah, di sini konsonan juga ada
banyak bunyi-bunyinya. P dihasilkan bibir atas dan bibir bawah, seperti Bapak yang tadi sampaikan. B, M, W, N. Nah, kalau N tidak usah ketemu bibir juga bisa. N, asal lidahnya gerak ke ujung mulut. N, ke atas. Kalau P, B, M, W, nah itu menggunakan bibir. Nah, nanti ini bisa dibaca, nanti Bapak akan bagikan materinya untuk klarifikasi bunyi konsonan. Nah, ini R nih, uvular tadi yang digetarkan, pangkal lidah tuh. R, jadi cuma satu yang R itu, ya. Di sini K, G, N. Nah, ini termasuk golongan-golongan ini yang termasuk klarifikasi bunyi konsonan. Ada konsonan apikodental, yaitu tri, ya misalkan E, konsonan laminoalveolar, ya, T, D, N. Nah, kalau TDN sama pengucapannya, coba sambil praktek. T, D, N, oh ya, N, T, D, oh. Dengan bantuan lidah, tanpa dengan bibir pun bisa. T, D, N. Nah, itu yang disampaikan untuk fonetik mengulas minggu kemarin. Oke, nanti yang fonemik yang Zoom selanjutnya ya. Takut ini tidak terhenti. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya nih tentang fonetik? Silakan. Tentang bunyi yang ditimbulkan oleh organ mulut. Nah, silakan. Esther lagi di swalayan nih kelihatannya, Esther. Esther lagi di swalayan. Oke, ada yang tanyakan tentang fonetik? Ada berapa menit lagi, Fajar, ini untuk sesian pertama? Kurang lebih 10 menitan, Pak. Oke, 10 menit ya. Kita nanti off dulu, masuk lagi ke link ini ya. Oke, 10 menit ini ada yang akan ditanyakan atau tidak? Nah, untuk minggu depan tidak ada Zoom, karena kan takut kuotanya belum sampai ya, kuota Kemendikbud. Tapi yang sudah sampai itu, udah ada. ini yang sudah sampai itu Indosat sama Telkomsel. Kalau XL belum, yang kartunya XL ya. Harap bersabar. Eksis sih, Pak. Eksis tidak tahu itu masuk kemana. Oh, Eksis ke XL itu masuknya. Jadi yang sudah masuk sekarang itu Telkomsel sama Indosat. Nah, Pami anu Tri kumaha Pak? Tri itu kemana? Terima uang. Golongan mana Tri ya? Golongan Wahabi, Pak. Tri itu pasti masuk golongannya ke ini, ke musik, kan ada Ebitri ya. Ini Kori makan nggak bagi-bagi, nih konsumsi harusnya dibagikan Kori ini. Terima kasih, Pak. Ya, itu sekilas tentang fonetik yang disampaikan minggu kemarin. Jadi sekali lagi, fonetik itu organ manusia, organ kita untuk melafalkan atau mengucapkan bunyi vokal dan konsonan. Di dalamnya ada bibir atas, bibir bawah, lidah, gigi, gusi, ya, ada tenggorokan. Nah, itu namanya fonetik. Jadi ketika kalian mengajarkan nanti, apalagi kelas 1 ya, kelas 1 dasar, nah, harus jelaskan. Boga kayak rame ya. Di mute Neti itu ngobrol sama siapa? IPS gimana, Pak? IPS maksudnya gimana? Maksudnya IPS gimana, Kori? Nah, jadi nanti ketika mengajarkan huruf vokal dan konsonan kepada tingkat rendah, kita sudah bisa, oh, huruf R yang ada di saraf itu
R. Nah, jadi jelas. Jangan R kayak Kori jadi R. Fajar, tolong di mute nih, Meti nih. Oke, terima kasih Fajar. Nah, jadi huruf R, coba Kori R. Tidak bisa kan? Coba Kori R. Nah, itu nggak berlatih karena ya soalnya banyak mamah biak makan nasi terus. Ya, jadi huruf A, I, U, E, O, nah, itu vokal tanpa bantuan bibir itu ya, kalau vokal. Nanti bisa mengajarkan, oh ini huruf apa? Sambil mengajarkan fonetiknya juga ke anak-anak. Nah, jadi A, I, U, E, O, B, C, D, E, F, G, G, F, F. Kayak kita belajar ini, huruf alif, ba, ta, sa. Nah, kan ada tipis, ha juga ada T dan S, sa. Alif, ba, ta, sa, ba, dan B sama. Ba, B. Harus ketemu bibir atas dan bibir bawah. Oke, ada yang tanyakan tidak? Silakan. Yang nggak ada suaranya berarti sinyal ya. Sinyal, karena di sini juga hujan nih. Di Purwakarta hujan, nggak tahu di Karawang. Mudah-mudahan tidak banjir lagi ya Karawang ya. Doa dari Purwakarta nih. Amin. Ya. Kalau Kori banjir rezeki ya Kori ya. Wah sehat banget Kori nih. Corona ini. Makan, minum, tidur ya. Hardolin lah Kori mah ya. Oke Putri, ada yang ditanyakan Putri? Pakai masker Putri? Lagi di mana? Putri? Habis dari luar, Bapak. Oh iya, dilepas aja maskernya. Dan tidak akan corona depan kamera. Parah. Oke. Esther lagi di mana Esther nih? Lagi di Kimia Farma, Pak. Bentar, Pak. Iya, nggak apa-apa ya. Asalkan jangan sambil gini, sambil nyebrang. Nantinya kedengar beca. Ya, kayak Kori minggu lalu sambil Zoom, sambil futsal ya. Jadi HP-nya jatuh, ketendang. Oke, ini tanyakan tentang fonetik. Jadi sekali lagi, fonetik itu adalah bunyi yang keluar atau ucapan-ucapan yang keluar dari organ mulut kita. Bisa huruf vokal atau konsonan. Itu yang dapat Bapak sampaikan tentang fonetik ya.